Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tematik tema 4 dengan subtema pertama khusus mata pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat laporan sederhana. Sekarang persiapkanlah dirimu untuk belajar, persiapkan buku temamu serta dengarkan dengan baik dan simak dengan baik penjelasan dari ibu guru agar kamu paham dan mengerti akan materi pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak ibu, selamat belajar dan tetap semangat. Nah anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu menemukan makna kosakata. Yang kedua, menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Yang ketiga, menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Yang keempat, membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Nah anak-anak ibu, tema kita hari ini yaitu pada tema 4 tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah anak-anak ibu yang cerdas, tahukah kamu bahwa hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya? Bagaimana kalian membiasakan hidup bersih dan sehat? Nah mari kita baca bacaan ini secara bersama-sama ya. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, jadi anak-anak ibu, supaya rumah kita itu bersih dan sehat, kita harus selalu rajin untuk menjaga kebersihannya atau saling bekerja sama dengan keluarga di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa kata yang harus kita tahu artinya. Ada kata bersih, sehat, dan juga rapi. Nah, di sini kita akan membahas makna kata dari kosakata yang kita dapat dari bacaan tadi. Nah, di sini pasangkan kata-kata berikut dengan makna kata yang sesuai. Nah, yang pertama itu ada kata bersih. Nah, kata bersih ini, mana makna kata yang sesuai dengan kata bersih? Iya, bebas dari kotoran. Yang kedua, kata sehat. Manakah yang sesuai? Iya, bebas dari penyakit. Yang ketiga yaitu rapi. Ya, ini adalah pasangannya teratur baik. Menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar anak-anak ibu. Yang pertama itu kita amati gambar dengan seksama. Yang kedua, tentukan tema atau topik gambar. Yang ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Nah, yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, anak-anak ibu, di sini coba kita amati gambar yang pertama. Nah, bisa kamu amati gambar tersebut. Nah, untuk membuat sebuah cerita berdasarkan gambar, kita harus mengikuti langkah-langkah dalam membuat cerita. Seperti yang ibu jelaskan tadi. Yang pertama, kita harus mengamati gambar dengan seksama. Nah, coba kita amati. Nah, pada gambar tersebut, tentukan tema atau topik gambar. Nah, dari gambar tersebut, kira-kira apa ya anak-anak ibu tema yang cocok berdasarkan gambar tersebut? Iya, bisa saja begini temanya anak-anak ibu. Halaman rumahku bersih dan indah. Nah, karena yang kita lihat berdasarkan gambar tersebut, lingkungan halaman rumahnya terlihat indah, asri dan juga bersih. Nah,
Nah, bisa kita amati yang ketiga, membuat beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Bisa kita amati dari adanya tanaman-tanaman yang tersusun rapi, ada bangku, ada ayunan, ada juga pohon, dan yang kita lihat tidak ada sampah yang berserakan di sekitar halaman rumahnya. Jadi tema yang cocok di sini kita buat adalah halaman rumahku bersih dan indah. Nah, di sini bisa kita buat ceritanya seperti ini anak-anak ibu. Halaman rumah nenekku indah dan asri. Banyak tanaman bunga yang tersusun rapi. Ada juga pohon beringin yang rimbun sehingga dapat dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Halaman rumah nenekku bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Halaman rumah nenekku terasa sejuk dan nyaman. Nah, inilah anak-anak ibu bentuk cerita berdasarkan gambar. Yang selanjutnya menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Yang pertama, dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Yang kedua, jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Yang ketiga, laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat laporan hasil pengamatan sederhana anak-anak ibu. Yang pertama, kita amati gambar dengan cermat. Yang kedua, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Nah, hal-hal pokok ini dapat berupa kalimat. Yang ketiga, susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Yang keempat, laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Lalu tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, anak-anak ibu, coba kita amati dengan teliti gambar tersebut. Nah, dari yang kita lihat atau yang kita amati dari gambar tersebut, bahwa gambar tersebut menunjukkan rumah yang berserakan atau rumah yang tidak bersih. Nah, ini terlihat dari buku-buku yang berserakan, mainan yang berserakan, sisa makanan juga yang berserakan, peralatan rumah yang berserakan, serta botol minum yang berserakan. Nah, jadi ini adalah rumah yang tidak bersih atau rumah yang berserakan, ya. Nah, setelah kita mengamati gambar tersebut, kita menemukan hal-hal pokok atau kalimat-kalimat yang dapat kita jadikan untuk membuat sebuah hasil laporan sederhana. Nah, di sini ada contoh laporan dari ibu guru. Rumah tidak bersih. Yang pertama, sampah berserakan. Yang kedua, debu-debu tidak dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga berantakan. Yang keempat, mainan tidak diletakkan pada tempatnya. Nah, begitu contoh hasil laporan pengamatan dari gambar tersebut. Kata-kata yang berhubungan dengan rumah kotor. Nah, di sini ada yang pertama kata kotor. Itu artinya tidak bersih atau terkena noda. Yang kedua, sampah. Itu yang berarti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Nah, untuk yang ketiga itu ada kata bau. Artinya sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman. Nah, yang keempat kuman. Itu artinya binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit.
Nah, jadi ini beberapa kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor beserta artinya anak-anak ibu. Ada kata kotor, kata sampah, kata bau, dan juga kata kuman. Jadi anak-anak ibu, supaya kita terhindar dari penyakit, kita juga harus selalu hidup bersih dan sehat di rumah. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, mari kita baca secara bersama-sama ya anak-anak ibu. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, ini adalah bacaan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan rumah anak-anak ibu. Yang dimana itu kita harus setiap hari membersihkan lantai, langit-langit, dan juga dinding rumah kita. Kamar tidur kita juga harus kita bersihkan serta kita rapikan. Kalau ada pakaian kotor harus kita letakkan pada tempatnya dan harus segera kita cuci. Nah, cara menjaga kebersihan rumah yang pertama itu membersihkan lantai, langit-langit, dan dinding rumah. Yang kedua, membersihkan dan merapikan kamar tidur. Yang ketiga, kamar mandi dikuras secara teratur. Nah, supaya terhindar dari penyakit malaria ya anak-anak ibu. Yang keempat, pakaian kotor juga diletakkan pada tempatnya. Yang kelima, tidak ada genangan air. Dan keenam, penampungan air ditutup. Nah, inilah cara untuk menjaga kebersihan rumah. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Kemudian tuliskanlah hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, tadi juga anak-anak ibu kita sudah mempelajari atau ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah laporan sederhana. Nah, yang pertama itu kita amati gambar dengan cermat serta dengan teliti. Nah, lihat pada gambar yang pertama. Terlihat seorang anak yang sedang membersihkan kaca jendela. Yang kedua, terlihat seorang anak yang sedang membersihkan bak mandi. Yang ketiga, terlihat seorang anak yang sedang mengepel lantai rumah. Nah, yang keempat yaitu terlihat seseorang yang sedang membersihkan langit-langit rumah. Nah, setelah selesai kita amati dengan cermat gambar tersebut anak-anak ibu, kita menemukan informasi berdasarkan gambar tersebut. Nah, lalu kita susun dengan menuliskan sebuah hasil pengamatan atau laporan sederhana. Nah, di sini ada contoh ibu buat cara menjaga kebersihan rumah, yaitu 1. Membersihkan kaca jendela. Yang kedua, menguras bak mandi. Yang ketiga, membersihkan langit-langit rumah. Yang keempat, menyapu dan mengepel lantai. Nah, contoh berikutnya anak-anak ibu coba amati kembali gambar berikut dengan teliti. Nah, setelah kita amati, kemudian kita menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, sama halnya seperti contoh yang tadi anak-anak ibu. Yang pertama, kita amati gambar tersebut dengan cermat dan teliti.
Nah, kemudian kita mencari informasi yang kita dapat berdasarkan gambar tersebut. Nah, kita lihat dari gambar yang pertama, terlihat seorang ibu dan anak yang sedang menyapu halaman rumah. Ibu menyapu rumah dan anak tersebut membantu ibunya memasukkan sampah. Nah, gambar yang kedua, terlihat seorang anak yang sedang mencabuti rumput di halaman rumahnya. Yang ketiga, terlihat seorang ayah atau seorang bapak yang membersihkan selokan. Nah, tujuannya agar selokan tersebut bersih dan tidak sumbat atau mampet, ya anak-anak ibu. Setelah itu kita membuat kalimat-kalimat pokok yang akan kita susun dan kita buat menjadi laporan sederhana. Nah, di sini ada contohnya Ibu buat. Cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Dayu dan keluarganya menjaga kebersihan rumah dengan cara yang pertama, Ibu dan Dayu menyapu sampah yang berserakan dan dibuang ke tempat sampah. Yang kedua, Kakak Dayu mencabuti rumput liar yang ada di halaman rumahnya. Yang ketiga, ayah membersihkan selokan agar aliran air mengalir dengan lancar. Nah, inilah anak-anak ibu beberapa contoh membuat laporan sederhana berdasarkan gambar yang kita amati. Nah, kamu juga harus bisa memperhatikannya dengan cermat dan juga teliti ya anak-anak ibu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Apabila pada materi pembelajaran kita hari ini ada yang kurang kamu pahami dan kurang kamu mengerti, boleh ditanyakan kepada ibu guru. Nah, anak-anak ibu, untuk tugasmu di rumah, kerjakanlah ayo menulis pada buku tema halaman 31. Menuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, nanti untuk gambarnya bisa kamu amati pada buku halaman 30. Nah, nanti hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana kamu tulislah di buku latihan tematikmu dengan tulisan yang rapi, bersih, dan bisa ibu baca tulisannya. Anak-anak ibu juga harus mulai terbiasa untuk menulis dengan tulisan tegak bersambung. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Selagi masih ada waktu hari ini, anak-anak ibu, jangan suka menumpuk-numpuk pekerjaan rumahmu. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.